Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan saya. Saat ini saya sedang dalam perjalanan dari Jakarta untuk menuju Tigaraksa Kabupaten Tangerang. Perjalanan dimulai dari pintu masuk tol terdekat. Setelah memasuki tol, kita melaju di jalur bebas hambatan dengan pemandangan perkotaan yang perlahan berganti menjadi kawasan hijau khas pinggiran kota. Arahkan kendaraan menuju tol Jakarta Merak, yang menghubungkan ibu kota dengan kawasan Banten. Sepanjang perjalanan di tol, suasana terasa nyaman dengan lalu lintas yang relatif lancar, terutama jika bepergian di luar jam sibuk. Untuk saat ini saya akan mengambil jalur keluar di pintu tol Cikupa. Jika Anda juga memilih keluar melalui gerbang tol Cikupa, tol Jakarta Merak. Setelah melewati gerbang tol Cikupa, Anda akan memasuki jalan arteri utama. Perhatikan papan penunjuk arah menuju Tigaraksa. Sepanjang perjalanan, Anda akan melewati beberapa landmark seperti perumahan, kawasan industri, serta pertokoan di sisi kanan dan kiri. Saat mendekati Tigaraksa, perhatikan papan penunjuk arah yang mengarahkan ke jalan pemerintahan Kabupaten Tangerang. Dan saat ini saya sudah sampai di jalan pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang. Perjalanan dari gerbang tol Cikupa ke pusat pemerintahan Tigaraksa biasanya memakan waktu sekitar 20-30 menit, tergantung kondisi lalu lintas. Semoga perjalanan Anda lancar dan menyenangkan. Anda mulai memasuki wilayah pemerintah Kabupaten Tangerang yang ditandai dengan papan besar bertuliskan, "Selamat datang di pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang." Kawasan ini menjadi pusat administrasi dan layanan publik di Tigaraksa, dengan gedung-gedung pemerintah yang modern dan tertata rapi. Suasana semakin tertib, dengan jalan-jalan lebar yang dipenuhi pohon-pohon rindang dan taman kecil di beberapa sudut. Di wilayah pemerintah Kabupaten Tangerang ada beberapa taman yang diambil dari nama para pejuang pendiri kota Tangerang. Taman Raden Arya Santika adalah salah satu taman ikonik di Kabupaten Tangerang. Terletak di kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang, Tigaraksa, taman ini menjadi ruang terbuka hijau yang dirancang untuk masyarakat umum sebagai tempat rekreasi, olahraga, dan bersantai. Taman Raden Arya Wangsakara. Nama taman ini diambil dari Raden Arya Wangsakara, seorang tokoh pahlawan nasional yang dikenal sebagai pendiri wilayah Tangerang sekaligus pejuang melawan penjajahan Belanda. Raden Arya Wangsakara adalah seorang tokoh yang dihormati dalam sejarah Tangerang. Beliau memimpin perjuangan melawan penjajahan Belanda dan sebagai pendiri Tangerang. Lalu ada Taman Arya Yudanegara, seorang tokoh yang memiliki peran penting dalam sejarah pemerintahan Tangerang. Dan saat ini kita sudah mulai sampai di Masjid Al-Amjad. Masjid Al-Amjad mulai terlihat megah di kejauhan. Bangunan masjid yang ikonik ini memiliki kubah besar dan desain modern, memberikan kesan damai bagi siapapun yang mendekatinya. Masjid ini berada di area yang cukup luas, dengan halaman hijau dan fasilitas parkir yang memadai. Sesampainya di sana, Anda disambut oleh suasana religius yang tenang. Masjid Al-Amjad, sebagai ikon spiritual di Tigaraksa, menawarkan kenyamanan bagi para jamaah dan pengunjung, baik untuk beribadah maupun sekadar mencari ketenangan. Masjid Al-Amjad menjadi masjid agung untuk Kabupaten Tangerang, terletak di komplek pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang. Masjid ini diresmikan pada tahun 2005 lalu oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Jusuf Kalla yang menjabat pada waktu itu. Bangunan Masjid Agung Al-Amjad dibangun dengan luas sekitar 5.604 meter persegi, di atas lahan seluas 24.003 meter persegi, dan dapat menampung hingga 6.000 jamaah sekaligus. Masjid yang didirikan di belakang gedung pemerintah daerah Kabupaten Tangerang ini mengadopsi konsep minimalis dan hemat energi, di mana penggunaan lampu pada siang hari dikurangi, dan juga penggunaan pengatur suhu udara juga dikurangi. Diberikan filter yang cukup menarik agar cahaya matahari yang masuk ke bagian dalam masjid dapat dipandang aman. Material yang digunakan adalah precast kerawang, sehingga cahaya dari matahari tidak masuk langsung ke arah dalam, namun lebih kepada disebarkan ke seluruh penjuru ruangan. Jadi panas yang diterima di dalam masjid juga tidak begitu berpengaruh. Desain yang dianut oleh Masjid Agung Al-Amjad ini mirip dengan desain Masjid Timur Tengah dari masa pemerintahan Imperium Utsmaniyah. Hal ini bisa dilihat dari satu kubah yang berukuran jumbo, dan satu menara yang menjulang tinggi, terpisah dari bangunan utamanya. Kubah masjid ini dibangun dengan desain unik, dengan hiasan bentuk matahari di bagian dalamnya. Kemudian di bagian pinggir sekeliling kubah diberikan banyak sekali filter cahaya matahari.
Lalu dipasang pula beberapa pengeras suara di sekeliling filter tersebut. Sedangkan untuk bagian menaranya, Masjid Agung Al-Amjad ini memiliki menara yang cukup tinggi setinggi 66,66 meter dengan dena segi 8. Jika kita lihat semakin ke atas semakin lancip dan semakin ramping, seperti pada masjid-masjid Emperium Utsmaniyah dulu. Jika kita masuk ke bagian dalam masjidnya, kita akan disuguhkan dengan denah yang sangat luas, karena tidak ada soko guru sebagai penopang atapnya. Penopang atap lebih difokuskan pada 4 penjuru ruangan, bukan di tengah. Tiang-tiang penyangga lainnya juga ditempatkan di sisi luar ruang utama, sehingga hanya tampak 4 tiang di sudut pojokan ruang. Masjid ini dibangun berlantai 2. Selain itu, masjid ini juga digunakan sebagai pusat kegiatan Islami masyarakat sekitar. Berikut penjelasan berdasarkan sumber website https://www.anugerahkubah.com/masjid-agung-al-amjad/. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan mohon dimaafkan. Jangan lupa like, share dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.